meninggal 5 orang. Masya Allah, ya Allah. Dan akhirnya kami turun ke lapangan bersama tim Ukhuwah ke beberapa niabah. Ternyata memang mendapati banyak sekali ikhwan yang sakit dan ya butuh pertolongan gitu. Dan kondisinya kan kalau berbeda kalau misalkan di Jawa Barat atau di Jabodetabek untuk dapetin klinik atau rumah sakit itu dekat. Kalau di Lampung itu benar-benar masih sedikit gitu rumah sakit. Jadi ya kita harus ekstra mempererat silaturahmi ya kan. Betul, Dok. Betul, Dok. Di saat seperti ini ukhuwah, silaturahmi, saling menguatkan memang harus lebih ditingkatkan, Dok. Ya. Masya Allah, semoga dokter dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Amin. Baik, sesi selanjutnya adalah dialog. Dan sebelum sesi dialog ini, saya ingin memperkenalkan the one and only ya, our moderator for today, Kang Muhammad Abidin. Insyaallah. Oke. Izin untuk share screen saya ya. Oke. Kang Abid mohon koreksi kalau ada salah dalam pembacaan. Oke. Enggak, Mister. Oke, nama Muhammad Abidin SSI, udah kebanyakan grogi ini saya. Oke. Pendidikan terakhir adalah program studi 1 kimia dan sekarang juga masih dalam program studi bioteknologi pasca sarjana di Unpad. Ya, maisah beliau atau pekerjaan beliau sekarang ini adalah asisten peneliti Pusit Bioinform di Unpad. Ya. Lalu beliau punya pengalaman cukup banyak ya tentang kegiatan, tentang hal yang related dengan pandemi itu adalah pengalaman penelitian beliau adalah rapid test antigen dengan metode swab nasofaring, rapid test antigen dengan metode saliva, desain antigen universal H5N1 dan H9N2, ekspresi protein FAB, idiotype rabies rekombinan di inang, ekspresi Pichia pastoris SMD 1168. Mengamati respon antigen dan antibody SARS-CoV-2 COVID-2 dengan metode surface plasmon resonance. Oke, penghargaan beliau cukup banyak. Yang terakhir adalah juara 1 LKTIN Isotrom ITB tahun 2020. Pengalaman menjadi pembicara, usia beliau itu mungkin masih separuh usia saya, tapi pengalaman pembicaranya udah 2 kali lipat dari saya. Narasumber yang terakhir, 3 yang terakhir ya. Narasumber How to Create KTI Pengajaran Tahap 2 IKHIMKI 2020. Narasumber pelatihan KTI Himasaki Win Bandung 2020 dan presenter finalis Isotherm ITB 2020. Ya, itu sekilas CV dari beliau. Insya Allah beliau itu orang yang sangat profesional, sangat mahir dalam bidangnya, dan saya doakan untuk hari ini beliau dimudahkan dan dikuatkan oleh Allah sebagai moderator supaya kegiatan kita pada hari ini lancar. Amin ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Akhi Muhammad Abidin, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ala Rasulullah amma ba'du. Selamat siang Dok Sidik, selamat siang hadirin sekalian. Lebih dari 1 tahun wabah corona sudah melanda bumi Nusantara. Diduga dari kelelawar yang disantap oleh warga. Bermula dari Wuhan di dataran Cina menyebar menyeluruh ke seluruh dunia. Mulai dari anak-anak hingga lansia, tak pandang bulu tua ataupun muda. Dari dokter sampai ibu rumah tangga yang mulia, ini menjangkit tanpa peduli profesi kita. Hadirin peserta talk show sekalian, izinkanlah saya Muhammad Abidin, salah satu siswa LCDU, Language Course for Dakwah and Ummah, untuk memandu talk show atau menjadi moderator pada kesempatan kali ini.
dengan tema talkshow kita yang berjudul Sudah Bijakkah Kita Menghadapi Pandemi COVID-19. Baiklah hadirin sekalian, di tengah-tengah kita ini sudah ada salah satu tenaga kesehatan, sudah ada Dr. Sidik. Selamat siang, Dok. Waalaikumsalam. Dokter Sidik ini luar biasa sekali, Masya Allah. Beliau menyempatkan ke sini setelah langsung terjun untuk menemui pasien. Izinkan saya memperkenalkan Dokter Sidik lebih lanjut. Berikut ini kurikulum kita dari Dokter Sidik. Nama lengkapnya Muhammad Sidik Al-Hanif. Betul, Dok? Ya. Tadi panggil Dokter Sidik ya, Dok ya? Ya. Beliau ini ternyata bobotoh, lahir di Bandung. Lahir di Bandung, kemudian sekarang tinggal di Lampung Selatan. Pendidikan terakhirnya program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam. Masya Allah, pendidikan formal beliau ini banyak sekali, bermula dari jurusan biologi ITB, kemudian masuk ke FKU ini, luar biasa sekali, Dok, Masya Allah. Kemudian pengalaman kerja beliau juga cukup banyak, dari Jakarta pernah juga di RSUP Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Umi Bogor, dan seterusnya. Beliau ini beneran dokter ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan dokter yang asal ucap, dokter yang ingin hal dengan membuat statement-statement yang meresahkan masyarakat. Baik Dok, kita ini sudah hampir 1 tahun lebih ya Dok ya mengalami pandemi, namun dilihat seperti kondisinya itu seperti ya masih begini-begini saja Dok. Bahkan sampai sepertinya enggan untuk mengetahui kabar terbaru dari COVID sendiri. Karena sudah saudara COVID, kerabat COVID, status Instagram isinya orang-orang isoman, orang positif, berita duka, dan lain sebagainya. Hampir dari hari demi hari itu terus-menerus kabar buruk, kabar duka. Dok, boleh tahu Dok, kabar terkini dari COVID-19 itu saat ini seperti apa Dok? Baik di global, di dunia, dan khususnya di Indonesia sendiri. Baik. Kira-kira bagaimana Dok? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Ahwat semua, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mungkin kita bisa sharing, berdiskusi. Sebelumnya memang ya yang jelas COVID ini sudah 1 tahun menjangkit ya, sudah menjadi pandemi selama 1 tahun. Dan terlihat sekali kalau kita itu lelah ya, bukan hanya tenaga kesehatan lelah, semua lelah dengan berita, lelah dengan PPKM segala macam gitu kan. Terus nanti lagi ada berita ini, ada yang meninggal, kemudian ada yang nyari oksigen segala macam. Pokoknya udah semua kayaknya stres gitu ya. Oke, jadi memang pandemi ini memang ya yang pertama kita sikapi sebagai seorang beriman, sebagai ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi ujian, bisa juga menjadi azab buat kita gitu. Nah, tergantung kita menyikapinya. Kalau ujian berarti harusnya kita lulus menjadi yang lebih baik gitu. Nah, sebenarnya banyak yang bisa menyebabkan kita jadi lebih baik ketika di pandemi ini. Oke, baik. Menjawab pertanyaan pertama mengenai kondisi pandemi saat ini. Baik, ini saya coba share ada ya data secara sekilas ya. Nah, ini adalah data kemarin tanggal 23. Ya, jadi kalau kita lihat kalau di dunia sendiri memang sangat banyak sekali, tapi saat ini saya mau melihat yang ada di Indonesia. Nah, per tanggal 23 kemarin kalau kita lihat jumlah kasus sampai 49.000 ya dalam waktu 1 hari penambahannya. Kemudian kasus aktifnya sekitar 569.000 dengan jumlah kematian per 1 hari nih ya 1.566 kasus ya. Nah, yang jadi concern adalah bukan hanya data ini 49.000, tapi kita lihat data bagaimana tren yang terjadi. Nah, ini adalah gambaran pandemi selama ini yang ada di Indonesia ya, Iman Awad. Jadi pandemi itu kan kita di start tuh di bulan Maret ya.
di bulan Maret tahun 2020 itu jumlah kasus awal-awal itu sedikit gitu. Tapi kita udah parnonya luar biasa. Di sini orang masyarakat ini masih taat sama prokes pada saat itu kan namanya apa sih namanya? Soalnya pemerintah ini berubah-berubah terus nih PPKM, terus PSBB dan segala macam. Intinya sih itu lockdown ya. PSBB Ya, pertama gitu. Betul, ya pada betul. saat awal tuh PSBB, padahal jumlah kasus sedikit gitu pada saat itu. Nah, kemudian jumlah kasus makin ke sini sebenarnya tidak pernah mencapai turun sebenarnya kalau kita lihat nih ya. Tapi masyarakat mulai capek mungkin ya, lelah. Kemudian juga di sisi lain mungkin memang kan pandemi ini menyerap APBN juga luar biasa besar gitu ya. Kenapa? Karena ketika harus melakukan lockdown, nah maka otomatis pemerintah harus membiayai kehidupan masyarakat. Nah, sehingga sebagai kebijakannya ya kita lihat saat ini berita tentang COVID, berita tentang bahwa rumah sakit kolaps gitu kan, bahwa berapa jumlah kasus yang terjadi baru itu nggak seheboh ketika waktu di awal. Nah, mungkin salah satu ya mungkin salah satunya hikmah positifnya adalah orang tidak terlalu panik, tapi di sisi lain juga sebagian orang menjadi abai gitu. Seperti itu. Akibatnya ya tidak selesai-selesai gitu. Nah, mungkin salah satu yang paling penting adalah salah satu pentingnya pertemuan kali ini adalah bagaimana kesimpulan yang mungkin yang saya sendiri ingin kita dapatkan adalah bagaimana kita bersikap secara proporsional. Begitu kan ya. Jangan berlebihan juga, tapi jangan abai. Oke, jadi sebenarnya dari Januari itu kita itu belum pernah sampai kasus di bawah 4.000 nih. Kalau kita lihat grafiknya di sini belum pernah sampai di bawah 4.000. Terus naik. Jadi kalau dibilang sekarang gelombang kedua, pertanyaannya coba lihat grafiknya. Apakah pernah sampai puncak di sini? Tidak pernah. Gitu. Kemudian timbul yang namanya varian Delta. Varian Delta ini nanti kita dalam diskusi akan kita ini lebih lanjut ya. Nah, dan yang terjadi adalah seperti ini. Terjadi kenaikan yang luar biasa. Terjadi kenaikan yang luar biasa. Gitu. Sampai-sampai kemarin itu kalau nggak salah yang tertinggi itu hampir di atas 60.000 ya dok ya? angka hampir sampai 60.000, sekitar 56.000 gitu kasus dalam waktu 1 hari gitu. Nah ini angka ini bukan main-main gitu ya. Nanti mungkin di pertanyaan selanjutnya bisa saya jelaskan bahwa saat ini yang terjadi saat ini adalah secara umum jumlah kasus di Indonesia terjadi jumlah kasus yang sangat luar biasa. Akibatnya adalah terjadi, kalau saya sih sendiri yang ada di lapangan mengatakan bahwa saat ini sudah terjadi kolaps sistem kesehatan di beberapa daerah. Tidak semua daerah. Cuma kalau tidak dilakukan tindakan lebih lanjut, maka bisa terjadi di berbagai daerah lain yang akibatnya adalah korban banyak sekali. Gambaran secara ininya saja, saya cuma bisa menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Saya kebetulan juga diamanati oleh Imam di Jamaah Muslimin ada di tim 3C Krisis Center COVID-19 di bidang medis. Artinya ketika ada ikhwan-ikhwan yang membutuhkan evakuasi medis, mungkin salah satu informasi bisa masuk ke saya. Dalam 1 minggu terakhir ini, 2 minggu yang lalu lah, ada beberapa ikhwan yang memang membutuhkan evakuasi ke rumah sakit. Itu yang terjadi adalah kebetulan ada di Jabodetabek. Ada satu ahwat di Depok yang kita coba evakuasi. Nah, yang mengantarkan sendiri akhirnya bisa menjadi saksi mata bahwa dari berbagai rumah sakit mendatangi 6 rumah sakit itu nggak dapat. Kenapa? Karena memang UGD-nya sih sudah penuh gitu. Ada satu momen di mana dia membawa, kan ini kebetulan pasien ini saturasi oksigennya udah rendah di bawah 85. Kemudian datang ke rumah sakit Fatmawati. Nah, di sana ternyata dikatakan, waduh saturasinya masih 86 nih, masih bagus. Padahal kita tahu saturasi 86 itu dalam kondisi gawat darurat gitu.
Kenapa? Karena di dalam di UGD ini penuh dengan pasien yang saturasinya lebih dari itu gitu, lebih rendah dari itu. Maka kemungkinan nggak jadi prioritas. Masya Allah saya bilang. Kemudian pengalaman di UGD RSCM di mana pasien mencapai 70 pasien dan akhir-akhir ini lebih banyak pasien datang dengan kondisi DOA. DOA itu death on arrival gitu. Nah, ini saya katakan kalau bahwa kenyataannya memang seperti itu gitu. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, tapi memang supaya kita lebih waspada. Mungkin itu jawaban pertanyaan pertama ya. Kalau misalkan nanti bisa dieksplor lebih lanjut, bisa kita ini. Jadi memang kondisinya demikian ya dok ya. Ya, Sebab betul. kalau di daerah kami sendiri dok di Bandung, Ya. ketika kami keluar dok naik motor entah arah berangkat ataupun arah pulang itu sering kali ketemu sama ambulan dok. Ya. Sering kali ketemu ambulan. Bahkan bisa lebih dari 2-3 ambulan. Saya melihat di situ driver yang sudah pakai hazmat lengkap, APD lengkap. Wah ini antara pasien COVID atau jenazah COVID. Kondisinya memang seperti itu. Dan kebetulan juga ada kerabat saya, rekan saya yang sempat dirawat di Hasan Sadikin, dok. Ya. Dirawat di Hasan Sadikin, kondisinya saat itu payah, dia komorbid juga, punya asma, gak mau makan, akhirnya dirawat di Hasan Sadikin. Sampai satu ketika, dia belum dinyatakan negatif, dan masih tahap pengobatan, karena Hasan Sadikin ini penuh, dok. Itu ditanya dari pihak dokter, Bapak, apakah sudah bisa melakukan isoman di rumah? Sebab ada pasien lain mengantri yang membutuhkan perawatan. Rata-rata di Hasan Sadikin berdasarkan cerita teman saya itu pakai oksigen semua dok. Jadi memang kondisinya subhanallah sekali gitu ya. Kita mohon perlindungan Allah, mudah-mudahan kita bisa melewati wabah ini sama-sama. Jadi yang di Bandung saja kota besar seperti itu dok. Apalagi di daerah-daerah yang memang kesehatannya itu masih belum mencapai tahap cukup lah dibandingkan dengan kota-kota besar. Oke baik dok. Ini kan bicara tentang virus, kita udah lama banget kenal virus ya dok ya. Influenza, kemudian demam berdarah, terus sekarang lagi heboh itu SARS. Kira-kira untuk SARS-CoV sendiri dok, gimana sih caranya si SARS-CoV itu bisa menginfeksi manusia sampai manusia itu menimbulkan gejala? Memang gimana sih dok di dalam tubuh kita tuh prosesnya itu, si SARS-CoV itu bisa menginfeksi? Boleh dok diceritakan dok? Baik, ya saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi gini, kalau kita sakit gitu ya, jadi kalau yang namanya infeksi itu adalah berarti kan ada sesuatu infeksi atau investasi gitu ya. Ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Secara umum kuman itu yang banyak sekali terjadi infeksi itu ada 3, yaitu bakteri, jamur, dan virus. Yang terbanyak memang virus dan bakteri. Nah, bedanya antara virus dan bakteri adalah kalau bakteri dia bentuknya sel, artinya dia ada di luar sel, ya, ada di luar sel, di luar sel hidup gitu ya. Jadi kalau bayangkan tubuh kita itu kan terdiri dari sel-sel, kemudian ada ruang antara sel. Nah, bakteri itu dia ada di situ di ruang antara sel, sehingga kalau kita kasih antibiotik dia kena gitu. Jawabannya apa? Obatnya adalah antibiotik. Nah, sekarang bedanya ada yang disebut sebagai virus. Nah, ini ada sedikit gambaran mungkin yang ini adalah gambaran bagaimana virus COVID ini menyerang tubuh manusia. Nah, jadi ini virus namanya virus SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi nama virusnya SARS-CoV-2, sedangkan penyakitnya namanya COVID-19 ya. Saya rasa semua sudah paham. Jadi virus itu dia menginfeksi tubuh manusia yang bentuknya adalah dia masuk ke dalam sel tubuh. Jadi bedanya sama bakteri, kalau bakteri di luar, kalau virus dia masuk ke dalam sel tubuh. Kenapa? Karena sebenarnya virus itu ketika dia berada di luar tubuh, nah dia bentuknya kristal, bukan makhluk hidup gitu. Namun dan dia butuh sel hidup untuk bisa hidup begitu. Nah ini gambarnya nih. Ketika dia terhirup melalui saluran nafas atau terpegang di lingkungan, kemudian kita megang hidung kita, akhirnya masuk melalui saluran nafas atau melalui saluran cerna juga bisa.
Nah, kemudian masuk ke dalam tubuh dan dia menginfeksi sel tubuh kita. Mulainya mungkin dari sel tubuh manapun, bisa dari permukaan saluran nafas. Nah, ini adalah gambar dinding sel. Ini adalah virus. Virus itu di permukaannya kenapa dia disebut coronavirus? Karena bentuknya corona seperti ini, seperti matahari ya, gitu. Corona atau seperti ya Ya corona dok ya. gitu. Crown. Ada crown-nya. Nah, ini adalah reseptor namanya. Nah, si reseptornya supaya virus bisa masuk ke dalam tubuh kita, dia akan nempel di reseptor. Nah, reseptor yang digunakan ini reseptor ACE namanya. Jadi ketika dia nempel, nempel, maka sel tubuh akan mempersilahkan virus itu masuk. Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, maka virus, apa sih yang dilakukan virus? Kok iseng-iseng banget masuk ke dalam tubuh kita? Karena virus ini makhluk hidup yang bisa hidup, berkembang biak di dalam sel hidup. Artinya gini, secara alamiah, yang namanya makhluk hidup kan memang Allah ciptakan makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Cara dia bertahan hidup salah satunya adalah berkembang biak, betul? Nah, cara virus berkembang biak adalah dengan cara hidup di dalam sel hidup, gitu. Jadi kalau kok jahat banget ya virus SARS-CoV-2 ini ada gitu kan? Dia itu nggak jahat sebenarnya. Maksudnya kalau dari niat itu nggak jahat. Dia memang secara alamnya hidupnya seperti itu. Dia masuk ke dalam sel tubuh manusia, kemudian dia akan berkembang ya di dalam tubuh berkembang dan setelah itu dia akan mengeluarkan keturunannya. Nah, ketika dia mengeluarkan keturunannya ini, yang terjadi adalah terjadi apa yang namanya sel tubuh akan pecah. Nah, ketika sel tubuh pecah, maka akan keluar yang namanya sisa-sisa dari sel tubuh. Sisa-sisa sel tubuh itu menyebabkan terjadinya peradangan hebat. Gitu. Atau ketika virus masuk karena dia benda asing terjadi peradangan hebat. Peradangan hebat ini yang menyebabkan kita sakit. Sedangkan kita tahu yang namanya peradangan hebat itu apa? Itu adalah respon tubuh juga. Allah juga menciptakan respon tubuh sebagai pertahanan diri kita terhadap sesuatu yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Begitu. Nah, jadi eh, apa bedanya antara bakteri dengan virus? Kesulitannya apa pengobatannya? Jadi bedanya adalah kalau misalkan kalau bakteri tadi kita bisa kasih antibiotik, kalau virus ini dia ada di dalam sel, lebih rumit mengobatinya. Gitu. Jadi antivirus rata-rata adalah obat-obatan yang bisa mencegah supaya si virus ini dia tidak bisa berkembang biak. Kalau kita ambil contoh sederhananya gini aja. Ada dua virus yang memang selama ini masyarakat sudah tahu. Misalkan demam berdarah, betul ya, sama HIV, betul ya. Itu yang paling masyarakat tahu. Kalau demam berdarah, pertanyaan saya, ada nggak orang yang demam berdarah diobati antivirus? Nggak ada kan? Betul kan? Gitu. Orang ketika masuk rumah sakit terkena demam berdarah, pengobatannya adalah pemberian cairan untuk mencegah terjadinya shock. Ya. Terus kita sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya virus demam berdarah itu dia jangka waktunya hanya 7 hari tuh. Setelah 7 hari dia akan sembuh, betul kan? Nah, inilah ada beberapa virus yang memiliki sifat namanya self-limiting disease, artinya dia sebenarnya akan sembuh sendiri. Nah, beda kalau misalkan kita bicara HIV atau hepatitis B. Ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan integrated masuk ke dalam sel tubuh kan. Kenapa kok HIV nggak bisa disembuhin sih gitu kan pertanyaannya? Karena dia integrated di dalam sel tubuh kita. Kenapa hepatitis B nggak bisa disembuhin? Karena dia integrated di dalam sel tubuh kita dan tubuh kita tidak bisa benar-benar membentuk daya tahan tubuh atau antibodi untuk menghancurkan virus itu secara keseluruhan. Begitu. Nah, bagaimana dengan SARS-CoV-2? Nah, SARS-CoV-2 juga dia sebenarnya mirip-mirip dengan virus demam berdarah, mirip-mirip dengan influenza. Jadi tubuh akan menghancurkan virus ini dalam jangka waktu tertentu.
self limiting disease. Oleh karena itu kalau misalkan ada testimoni bilang, saya nggak diobatin juga sembuh apa karena kena COVID, ya benar, ya kan? Betul, betul, betul. Bener nggak? Bener. Betul, Kenapa? betul, betul, betul. Karena intinya sebenarnya adalah pengobatan paling paling baik COVID itu apa? Ya daya tahan tubuh gitu. Nah, nanti di belakang-belakang saya akan perlihatkan sebenarnya bagaimana sih perjalanan penyakitnya ya, gitu ya, apa si SARS-CoV-2 SARS-CoV ini. ini. Ya, jadi itu mungkin sekilas mengenai infeksi virus. Ya, oke. Oh, Baik, Dok. ini belum ya? Ya. Oke, baik. Ya, baik. Tadi memang betul ya, coronavirus itu dia kan self limiting disease ya, Dok ya. Tapi kan masih Ya. dikaji, Dok ya. Limitnya itu Betul, berapa hari sih betul, sebenarnya? betul. Nah, itu Karena benar-benar. sebab ada tetangga saya, Dok, baru minggu lalu saya berduka terkonfirmasi corona, isoman 4 hari, ngedrop, dibawa ke rumah sakit, langsung meninggal di rumah sakit. Ya. Ada juga orang yang saya dapat cerita, orang isoman suami istri sama anaknya itu 10 hari non gejala, Dok. Ya, 10 hari non gejala, kemudian malamnya perburukan, ini hari langsung meninggal. Ya. Ini hari langsung meninggal. Jadi memang virus ini masih dikaji sama orang banyak, sama aja orang-orang yang bilang bahwa kok gejalanya baru lagi sih, kok ininya baru lagi sih, kok ini begini, kok ini begitu, kok kayaknya nggak habis-habis sih ngomongin COVID gitu kan. Kalau kita mungkin yang berpikir sama-sama berpikir positif, ya jelas bertambah terus karena ini barang baru, ya kayak HP baru, pasti kan kita akan cek, oh hari ini kita bisa buka WhatsApp-nya, oh besok kita bisa main Instagram-nya, karena informasi-informasi itu, ilmu pengetahuan itu terus bertambah begitu ya, Dok ya. Ya. Nah, hal ini yang kadang bisa dipahami oleh masyarakat. Kaitan sama gejala, Dok, gejala SARS-CoV itu yang umum itu apa aja, Dok? Ya, baik. Jadi Gejala-gejala dari SARS, Dok. Orang yang ya. terinfeksi SARS-CoV, gejalanya apa sih? Ya, saya rasa kalau pertanyaan ini hampir semua orang paham karena itu sudah jamak ya, maksudnya pengetahuan itu sudah ada pada 1 tahun terakhir. Nah, tapi saya akan coba highlight lagi secara singkat ya. Ini sekalian mungkin di slide saya ini adalah gambar bagaimana COVID itu mencapai tubuh kita, menular. Jadi diawali biasanya orang yang memang positif atau di dalam tubuhnya memiliki virus COVID, kemudian dia akan batuk gitu kan, batuk. Nah, batuk ini dia akan timbul namanya droplet ya. Nah, yang kemudian ada juga yang ini masih kontroversial apakah dia aerosol atau tidak. Sehingga kalau aerosol itu 1 meter pun akan terkena manusia. Kalau droplet itu kurang lebih 1 meter. Makanya kan disuruh jaga jarak 1 meter itu apa? Karena memang si COVID ini dia menyebar secara droplet ya, yang dia droplet itu rata-rata akan sampai ke manusia lain dalam waktu 1 meter. Maksudnya ketika kita batuk atau kita bicara partikel-partikel yang dari kita bicara itu dia punya berat jenis yang akan jatuh dalam waktu 1 meter gitu. Beda kalau airborne, airborne itu ketika kita bicara dia akan terbawa di udara, menyebar, kemudian bisa kena orang lain. Seperti itu. Kemudian kalau droplet ini bisa direct, bisa langsung ke manusia, bisa melalui tangan, gitu ya. Jadi ke tangan, kemudian kita megang hidung, masuklah ke saluran cerna, atau dia bertahan di lingkungan kita gitu, di pintu, di gelas, di handphone, di segala macam. Nah ini namanya indirect contact ya. Nah ada juga yang meneliti bahwa ternyata si SARS-CoV-2 ini bisa melalui saluran cerna. Jadi dari kotoran kemudian eh, masuk melalui fekal oral. Tapi ini kalau kita lihat di sini ini dikatakan ini tidak terlalu banyak dibahas. Oke. Ya, kemudian ketika virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini lihat nih. Nah, ini yang menarik nih, yang mungkin selama ini tidak terlalu banyak dibahas.
Nah, jadi ketika virus ini masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak serta-merta dalam waktu 1 hari. Nah, besok misalkan hari ini kita kontak dengan orang yang memang positif COVID, tidak dalam waktu besoknya gitu biasanya, tidak dalam serta-merta langsung menyebabkan gejala. Kalau kita lihat di sini ini waktu dalam hari ya. Nah, biasanya dia butuh waktu sekitar 5 hari sampai virusnya jumlahnya cukup sehingga menimbulkan gejala. Nah, ini nih dari 0 sampai -5 hari sampai hari ke 0 ini berarti awal dari simptom, itu biasanya 5 hari. Oleh karena itu kan ada yang disebut sebagai masa karantina, betul ya? Jadi kalau ada orang baru kontak dengan pasien COVID atau baru dari luar negeri, walaupun hasil swab-nya negatif, dia harus karantina minimal 5 hari, gitu kan? Nah, alasannya adalah ini. Kenapa? Karena mungkin saja dia sudah kontak, tapi virusnya belum cukup untuk bisa dideteksi, gitu. Jadi ketika virus itu masuk, kemudian dia akan mereplikasi diri, memperbanyak diri sampai pada jumlah level tertentu, gitu. Biasanya si virus ini dia akan mulai turun jumlahnya itu di hari ke-6 atau hari ke-7, gitu ya. Nah, mulai hari ke-6 hari ke-7. Nah, dan dia mulai ada bergejala nih. Biasanya gejalanya bisa dari 0 sampai 10 hari. Biasanya kalau orang yang gejalanya ringan, 10 hari gejalanya akan hilang. Kemudian orang yang bergejala berat, makanya kalau apa eh, di beberapa dokter mungkin menjelaskan kapan sih masa kritikal dari COVID ini sendiri, itu biasanya di hari ke-7, hari ke-8. Kalau kita lihat di sini nih ya, antara gejala mild sama gejala severe. Nah, ini kan sebenarnya pertemuannya di sini nih, di garis ini. Nah, kalau misalkan di hari ke-7, hari ke-8 dia gejalanya makin meningkat, bukan menurun, harus hati-hati. Paham ya? Gitu. Nah, sebenarnya ketika di hari ke-8 ini, virus itu sebenarnya udah turun tuh ya. Kalau kita lihat. Tapi kenapa kok gejalanya justru malahan yang harus hati-hati, di hari ke-8 gejalanya bisa timbul sampai sesak nafas. Ini adalah kegawatan nafas sampai bisa sampai meninggal, critical illness. Itu justru di hari ke-8. Kenapa? Karena memang yang menyebabkan orang sakit. Bedanya kan ada orang yang sakitnya ringan, ada orang yang sakitnya berat, ya kan? Yang salah satu kok bisa beda gitu setiap orang. Nah, yang membedakan itu sebenarnya bukan hanya dari jumlah virusnya, atau bisa saya bilang bahkan bukan jumlah virusnya yang membedakan gitu, tapi respon tubuh terhadap infeksi virus tersebut. Jadi gejala yang muncul itu sebenarnya adalah respon tubuh gitu. Ya, respon tubuh terhadap virus tersebut. Oke, respon tubuh terhadap virus tersebut itu macam-macam. Mulai dari kalau kita bagi jadi dua, secara garis besar bisa dibagi jadi dua. Yang pertama manifestasi saluran nafas dan yang kedua adalah manifestasi saluran bukan ekstra respiratori ya di luar saluran nafas. Jadi sebenarnya gini, yang namanya infeksi virus. Nah, ini untuk gampangnya gini dulu deh. Yang namanya infeksi virus itu namanya kan yang namanya benda asing masuk ke dalam tubuh, maka akan timbul namanya respon tubuh ya. Nah, respon tubuh itu macam-macam. Tapi biasanya kalau namanya infeksi virus itu dia akan menyebabkan gejala prodromal ya, virus yang mirip-mirip dengan flu, mirip-mirip dengan demam berdarah. Yaitu berupa ini biasanya nih, demam, ya umumnya demamnya itu demam tinggi kalau pada infeksi virus. Kemudian badan lemes, ya. Kemudian badan pegel-pegel, ya, menggigil. Nah, ini adalah gejala sistemik yang umumnya muncul. Tapi tidak semua bisa muncul gitu. Ada orang yang tidak muncul itu munculnya di belakangan sesek, ya kan? Ada orang yang cuma hilang penciuman saja. Ada orang yang sama sekali tidak muncul gejala, tapi karena dia di swab hasilnya positif, gitu ya. Itu beda-beda setiap orang.
Oke, secara umum kalau yang di respirasi tract itu bisa pilek, hilang penciuman, kemudian nyeri rhinore itu artinya ya sama dengan pilek tadi ya. Kemudian nyeri tenggorokan. Kemudian agosia ini adalah hilang pengecap ya. Kalau di saluran pernafasan mulai dari batuk, sesak nafas ya, nyeri dada sampai ARDS ya. ARDS itu artinya kegawatan pernafasan. Kalau di luar saluran pernafasan, apa yang bisa muncul? Biasanya orang bisa sakit kepala, kemudian dizziness, kelayangan, ya. Kemudian bisa yang paling parah adalah bisa hilang kesadaran. Kalau di otot itu pegel-pegel, pegel-pegel luar biasa, ya. Kalau di saluran cerna bisa sampai diare. Nah, ini yang harus dicatat nih biasanya gini. Kan jarang-jarang nih orang batuk pilek barengan sama diare. Bener kan? Nah, jadi kalau misalkan ada batuk Betul, pilek betul, Dok. disertai diare, harus curiga, gitu ya. Jadi itu gejala yang bisa muncul. Nah, kemudian ini adalah apa yang terjadi sebenarnya di saluran nafas. Nah, saluran nafas ini dia ketika terjadi infeksi dari virus, maka akan terjadi peradangan. Gampang ini peradangan deh. Terjadi peradangan, ada sel makrofag, neutrofil dan segala macam. Nah, yang namanya peradangan akan dia kalau misalkan peradangannya tidak diatasi dengan sempurna, maka akan terjadi namanya fibrosis atau akan terjadi beberapa kerusakan di organ. Ini yang akan menyebabkan terjadinya namanya long COVID syndrome gitu ya. Mungkin itu secara sekilas tadi jawaban dari pertanyaan bukan sekilas ya, panjang ya. Jawaban dari pertanyaan ya dari yang tadi mengenai gejala yang bisa muncul. Baik. Abid, mic-nya. Kang Abid, mic-nya belum dibuka. Terima kasih, Mr. Syaril. Baik, Dok. Mungkin ini menjadi pertanyaan pemantik terakhir sebelum nanti kita sesi tanya jawab dengan peserta. Tadi ada istilah long COVID ya, Dok ya. Kebetulan saya juga ini alumni, Dok. Saya penyintas COVID tahun 2020 September dari tanggal 28 sampai tanggal 13 kalau nggak salah, 12 atau 13. Nah, boleh Dok diceritain tentang long COVID karena saya curiga saya kena long COVID. Kenapa? Sebelumnya ketika saya mandi pagi, Dok, itu saya biasa aja, nggak ada batuk. Biasa aja. Gitu. Nah, setelah saya beres COVID, saya mandi pagi itu, Dok, mau dia jam 3 pagi, mau jam 5 pagi, bahkan jam 7 atau jam 8 pagi, ketika kena guyuran air itu, Dok, itu langsung respons batuk. Tapi siang, sore, malam itu nggak ada batuk, Dok. Boleh, Dok, dijelaskan apa yang dimaksud dengan long COVID, kenapa bisa terjadi demikian? Terima Baik. kasih, Dok. Nah, baik. Berarti ini saya jelaskan slide saya semua nih ya, sisanya ya. Oke, baik. Ya, nanti sekalian Kita langsung sesi tanya diskusi jawab, ya. Dok. Kita sesi Nah, tanya habis jawab itu nanti sama ya, peserta. habis itu Habis ini sesi kita tanya buka jawab sesi ya. diskusi. Betul. Berarti ini saya akan coba sampaikan slide yang ada di saya secara keseluruhan dulu ya. Oke, baik. Jadi berikutnya ini sekalian saya langsung ini slide nggak bisa. Oke. Oh, maaf ya. Nah, jadi begini. Ya, oke. Ini nanti mungkin ini Kang Abid jago juga ini menjelaskan ini pastinya ya. Setelah orang terkena ini bagaimana nanti tentang pemeriksaan nanti mungkin di sesi tanya jawab aja kalau memang sudah ada yang bertanya. Saya akan menjelaskan tentang virusnya aja dulu ya. Oke, ini Baik, Dok. sama dengan yang tadi bahwa yang namanya virus itu kan tadi ya inkubasinya sekitar 5 hari. Kemudian dari 5 sampai 11 hari ini ada masa yang namanya masa simptomatik. Terjadi replikasi virus luar biasa ini di masa 5 sampai 11 hari ini. Itu. Kemudian ada fase pulmoner nih, biasanya orang batuk dan segala macam ini timbul di sini nih. Sesak nafas juga bisa timbul di sini di hari ke-11 sampai hari ke-14 gitu ya. Kemudian fase akhir dari pulmoner ini bisa orang sembuh atau justru malah bisa terjadi namanya long COVID syndrome.
Nah, kalau kita lihat di sini, biasanya long COVID syndrome itu bisa hipoksia progresif dan segala macam, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya, ya, pendekatan terapinya kan tadi di situ saya sekalian jawab, itu ada pertanyaan, apa itu imunoterapi, ya. Nah, gini, kalau pada infeksi virus COVID sendiri kan tadi secara umum orang gejalanya gejala ringan, 80% gejala ringan. Ada 20% yang gejala sedang berat gitu. Orang yang gejala ringan dan itu yang diandalkan untuk me- melawan tubuh kita adalah daya tahan tubuh sebenarnya. Oleh karena itu kan pengobatannya apa? Vitamin D, vitamin C dan segala macam ya. Kemudian kalau orang yang memang punya potensi nanti bisa ke gejala berat, biasanya disarankan untuk pemberian antivirus. Kapan sih sebenarnya idealnya pemberian antivirus ini di sini? Antivirus itu diberikan di hari di masa di mana replikasi virusnya sedang banyak, ya, yaitu biasanya di hari ke-5 sampai hari ke-11. Artinya gini, kalau ada orang yang kan kalau kita lihat di sini, nah, virus sudah nggak ada, tapi simptom masih bisa ada. Artinya kalau orang udah lebih dari 14 hari, kemudian di hasil swabnya pun udah negatif, tapi masih sesek, masih ada gunanya nggak antivirus? Sudah tidak ada gunanya. Gitu, ya. Nah, jadi di situ. Kemudian eh, berikutnya di fase pulmoner, ya, apa setelah virus itu nggak ada, maka yang bersisa kan sebenarnya perlawanan tubuh ya. Oleh karena itu, di sini biasanya yang kita lakukan tadi imunoterapi. Nah, maksudnya imunoterapi itu apa? Nah, bagaimana kita mengatur sistem imun kita. Kenapa? Karena sebenarnya pada COVID sendiri yang menyebabkan terjadinya gejala berat itu adalah respon imun yang berlebihan. Gitu. Oleh karena itu kan di sini ada pemberian salah satunya ini adalah steroid. Kemudian ada obat-obatan imunosupresif lain. Mungkin ada yang pernah dengar namanya Actemra dan segala macam. Itu adalah imunoterapi. Tujuannya adalah mengatur sistem imun supaya jangan bereaksi berlebihan sehingga merusak tubuh kita sendiri. Begitu, ya. Nah, nah ini adalah tadi sama perjalanan penyakitnya mulai dari hari ke 0, kemudian virus makin banyak, maka di hari ke 1 sampai hari ke 4 ini kemungkinan hasil swab ini akan positif. Maka kan sebenarnya kan ada tuh yang dibilang jangan melakukan swab sebelum 10 hari. Alasannya adalah ini, paham ya? Nah, alasannya adalah ini. Kenapa? Yang namanya alat, mungkin ini Kang Abid bisa menambahkan, yang namanya alat itu ada keterbatasan kemampuan untuk melakukan mendeteksi virus. Nah, yang terjadi kalau misalkan nih kita di swab nih di hari pertama swab, nah, hasilnya positif. Terus ada yang iseng nih, baru 3 hari atau baru 4 hari swab lagi virusnya, ternyata negatif. Loh, ngapain saya isolasi mandiri gitu kan? Gitu kan? Nah, memang sudah negatif, tapi belum tentu virusnya benar-benar habis. Gitu. Tapi si alat sudah tidak bisa mendeteksi lagi. Nah, di sini kan PCR negatif, tapi sebenarnya si virus masih ada gitu. Maka disarankan swab yang berikutnya adalah di hari ke-10 gitu, ya. Nah, ada beberapa orang yang kalau orang biasa gejala ringan umumnya tidak ada yang namanya long COVID syndrome. Nah, long COVID syndrome itu ya gejala sisa macam-macam tuh, mulai dari akibat dari perlawanan tubuh eh, terhadap COVID, kemudian akibat dari hipoksia lama, kemudian akibat dari fibrosis yang lama perbaikannya, maka bisa terjadi namanya long COVID syndrome. Mulai dari yang paling sering itu gejala lemes, kemudian apa nyeri-nyeri otot itu bisa timbul. Nah, ini paling banyak tuh ya. Gampang lemes, terus sesek, batuk itu walaupun si COVID udah nggak ada, itu bisa masih bertahan. Kalau di sini sih teorinya bisa sampai 24 minggu. Minggu loh ini 24 minggu. Gitu. Kemudian berdebar-debar ya.
kemudian juga sesak nafas, kemudian maka dari itu beberapa kasus gitu ya, kami misalkan di Cilengsi gitu ada beberapa hewan yang dia sebenarnya swabnya udah negatif, tapi kenapa kok saturasinya masih rendah terus? Ini penyebabnya. Apa yang disebut long COVID syndrome. Ya, bagaimana supaya tidak terkena long COVID syndrome? Salah satu caranya adalah kita harus lakukan tata laksana yang agresif di awal. Kalau punya kemampuan untuk beri antivirus, diberikan antivirus. Kalau memang tidak bisa tidak masuk kategori isolasi mandiri, maka harus ke rumah sakit supaya dapat antivirus, obat-obatan yang menekan virus di awal dan menekan imunitas di awal gitu, sehingga tidak terjadi yang namanya long COVID syndrome gitu. Seperti itu. Oke, ini mungkin sekalian aja ya. Langsung saya share ini tentang tadi, balik lagi ke virus tadi. Yang nanya, ada beberapa orang nanya, ini kan yang namanya virus kalau mutasi dia bisa harusnya bisa bikin turun kemampuan infeksi virusnya. Betul. Ini adalah gambaran genom dari mutasi dari virus COVID-19. Jadi sebenarnya sudah terjadi jutaan mutasi dari virus. Dan 99% jadi lebih jinak lah gitu, tidak berbahaya. Tapi ada beberapa varian yang ternyata jadi lebih ganas gitu. Nah, ini sebenarnya varian itu ada banyak sekali, alfa, beta, gamma, delta, dan ada yang lain epsilon dan segala macam. Yang menjadi concern saat ini adalah varian delta ini. Sebenarnya varian delta sudah ada dari bulan Oktober yang lalu. Kenapa baru memuncak sekarang? Ya, karena memang tersebar ketika terjadi kasus yang luar biasa di India pada saat itu, dan memang mungkin namanya manusia kan sulit sekali untuk dibatasi pergerakannya. Akhirnya menyebarlah ke seluruh dunia. Itu varian delta ini dia lebih menular gitu, dan dia mampu melewati respon antibodi di tubuh kita sehingga biasanya gejalanya bisa lebih berat gitu. Kemudian transmisi penularannya lebih mudah. Oke. Nah, nanti ini mungkin semua sudah tahu. Nanti kita lanjutkan dengan hasil diskusi apa yang diskusi aja saya mungkin nanti akan tampilkan. Oke, gitu mungkin Kang. Mudah-mudahan bisa menjawab Kang. Amin, amin. Terima kasih banyak dok. Ya, saya memang waktu itu saat isolasi tidak diberikan antivirus dok, dan memang belum ada juga. Ya betul. Iya, saya jadi kasih vitamin-vitamin. Baik dok, ini Baik. sudah menampung beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama itu ada Muhammad Nuh. Muhammad Nuh, Bapak Muhammad Nuh masih bergabung bersama kami. Halo Bapak. Halo Bapak. Ya, Halo Bapak masih Mas. Ya, masih Mas. Suara saya terdengar dengan jelas ya Pak ya? Ini Bapak mau langsung sampaikan pertanyaannya atau saya membacakan? Ya, saya langsung aja lah, nggak apa-apa. Oh, boleh. Silakan Pak, silakan. Ya, tentang vaksinasi ini Mas. Ya. Untuk vaksinasi itu sendiri, itu saya mendapatkan informasi bahwasanya kalau orang yang belum divaksin itu berbahaya bagi dirinya dan orang lain gitu dok. Itu benar apa tidak gitu dok? Baik, ya saya coba jawab ya. Yang jelas pertanyaan vaksinasi ini langsung ya Kang Abid ya saya jawab ya. Atau mau ditampung dulu? Langsung aja ya. Boleh, cukup dok. Baik. Jadi gini, kan ada orang banyak bertanya, kapan sih ini sebenarnya pandemi ini akan selesai, gitu kan? Karena udah capek gitu, nggak selesai-selesai. PPKM lagi, kemudian karena PPKM kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa kerja, gitu ya. Gitu. Jadi gini, oh ya ini sekalian nanti saya sekalian akan ada. Jadi gini, jadi kapan COVID ini akan selesai? Itu adalah ketika ada yang disebut sebagai herd immunity.
Ya, apa itu herd immunity? Adalah imunitas kelompok. Nah, ini ada gambar nih tentang herd immunity. Nah, ini adalah gambaran. Ini kalau yang warna biru ini adalah orang yang sehat, tidak divaksin. Atau orang yang sehat belum pernah kena. Intinya orang yang sehat tetapi tidak punya imunitas spesifik terhadap virus. Kalau dalam hal ini virus COVID. Nah, kemudian yang merah ini adalah orang yang sedang sakit dan dia mampu menyebarkan. Nah, lihat nih ya. Nah, kalau misalkan ada orang, dan yang kuning ini adalah orang yang sehat dan punya daya tahan tubuh terhadap virus, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada satu orang yang dia menyebarkan, di sekitarnya ini dia orang yang sehat tetapi tidak punya daya tahan tubuh, maka dia dapat menyebarkan virus itu ke yang lain. Ini terjadi seperti ini. Dari satu orang bisa-bisa semua kena, kecuali yang memang punya daya tahan tubuh. Begitu. Beda dengan apabila dilakukan imunisasi. Ya. Kalau orang yang dilakukan terjadi, ini kan tetap aja nih di antara orang yang udah diimunisasi ini ada aja orang yang sehat dan tidak dilakukan imunisasi, betul ya? Nah, kalau misalkan sebagian besar orang sudah dilakukan imunisasi, ini kalau di sini mungkin sekitar 70-80% sudah dilakukan imunisasi, maka apabila ada satu orang nih yang merah ini, dia menyebarkan virus gitu ya, dia sakit dan dapat menyebarkan virus, maka tidak terjadi kejadian seperti ini. Gitu. Ya, tidak terjadi kejadian seperti ini. Nah, itu adalah tujuan dari vaksinasi. Sebenarnya prinsipnya gini. Uh, Kapan COVID ini bisa berakhir adalah ketika virus itu tidak bisa menyebar lagi. Nah, kapan virus itu tidak bisa menyebar adalah ketika sebagian besar orang punya daya tahan tubuh. Kapan itu daya tahan tubuh itu terbentuk? Ada dua. Bisa secara alami, bisa secara buatan. Betul nggak? Ya kan? Nah, ini dengan imunisasi. Imunisasi itu kan pengetahuan kita ada dua. Bisa secara alami, bisa secara buatan. Ya. Nah, kalau secara alami adalah gimana caranya? Caranya adalah dengan terinfeksi, sakit COVID. Nah, jadi makanya saya bilang, jangan takut kita kena COVID. Kenapa? Insya Allah setelah kita kena COVID, kita punya daya tahan spesifik terhadap COVID. Tapi bukan berarti kita abai. Kenapa? Karena kalau misalkan kita abai, kita menularkan ke orang lain, ini yang terjadi. Dan kalau yang kena orang yang punya imunitas rendah atau orang punya komorbid, maka dia bisa meninggal. Itu. Dan rata-rata yang imunitasnya rendah itu apa? Orang usia lanjut, orang kena diabetes, orang punya penyakit-penyakit bawaan gitu, imunitasnya rendah. Gitu. Jadi tujuan vaksin adalah tadi membentuk herd immunity gitu. Jadi imunitas buatan. Nah, sekarang upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya cepat pandemi ini berakhir, caranya adalah dengan membentuk imunitas gitu. Caranya dua yang akan dilakukan pemerintah. Yang satu gitu, yaitu dengan disarankan untuk vaksinasi. Vaksinasi tujuannya tadi supaya orang-orang punya daya tahan tubuh terhadap virus ini. Kalau semua orang punya daya tahan tubuh terhadap virus ini, maka virus ini tidak lagi menyebar gitu. Pilihan kedua adalah membiarkan semua orang sakit. Tapi kalau membiarkan semua orang sakit, ini akibatnya. Apa itu? Ini. Ini adalah gambaran kasus ya. Kalau misalkan tidak dilakukan intervensi, nah, kemudian ini dilakukan intervensi. Artinya kita menekan penyebaran kasus. Nah, ini kalau tidak dilakukan penyebaran kasus. Nah, jadi ada yang disebut sebagai healthcare collapse, yaitu kolapsnya sistem kesehatan. Apa itu kolaps sistem kesehatan? Apabila antara jumlah
pasien yang harusnya dilayani rumah sakit atau sistem kesehatan jauh lebih banyak dibandingkan kemampuan sistem kesehatan. Nih, kalau kita lihat di sini, kalau kasusnya cuma segini, maka kita masih berada di bawah di bawah ini. Sedangkan kalau kasusnya terlalu banyak, maka akan yang di atas ini ada resiko pasien meninggal. Itu yang terjadi saat ini, di mana kita ngelihat ya tetangga-tetangga kita yang kelimpungan cari oksigen, yang kelimpungan cari rumah sakit, itu yang terjadi. Kalau dibiarkan nyebarnya secara mendadak semuanya sakit, nah maka itu yang terjadi. Yang terjadi bisa terjadi banyak korban. Saya balik lagi ke pertanyaan, kalau tidak divaksin bisa membahayakan orang lain. Maksudnya adalah itu. Kalau kita tidak divaksin, artinya kita tidak punya daya tahan tubuh terhadap virus. Sehingga apabila ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita akan sakit dan kita punya potensi untuk menularkan ke orang yang belum pernah vaksin dan belum pernah kena. Maksudnya itu. Ya. Jadi ya, Dok. sebenarnya gini. Nah, ini terakhir. Sebenarnya kalau sebenarnya gini, kalau pertanyaannya adalah saya beberapa kali bilang gini. Pertanyaannya adalah, jadi sebenarnya boleh nggak sih kita kena COVID? Saya bilang boleh kena COVID, tapi jangan sampai gejala berat. Dan satu lagi yang penting, kalau kena COVID jangan bareng-bareng di waktu yang sama. Gantian aja, supaya kalau kita gantian, ada yang bisa ngerawat, ada rumah sakit yang bisa dijadikan tempat rujukan gitu. Seperti itu. Itu fungsi dari PPKM, PSBB, lockdown adalah itu untuk menekan supaya tidak terjadi kejadian dalam jumlah yang banyak dalam waktu bersamaan. Seperti itu. Baik, itu ya, mungkin Dok, ya. Mohon maaf Dok. Yep. Ada sedikit lagi Dok. Ya. Jadi silakan Pak. Untuk membentuk herd immunity itu salah satunya dengan vaksin ya Dok ya. Betul. Nah, di rekan-rekan saya di sini itu ada beberapa yang sudah divaksinasi Ya. Setelah sebulan atau ya sebulan lebih lah kita mengadakan cek herd immunity itu terbentuk apa enggak gitu Dok ya. Dan ternyata tuh hanya beberapa orang saja yang herd immunity-nya terbentuk setelah vaksin. Yang lainnya ya tetap herd immunity-nya rendah gitu Dok. Nah itu kan apakah itu bisa memungkinkan juga terkena COVID lagi gitu. Dan bagi yang herd immunity-nya sudah terbentuk sekitar 200 lebih gitu Dok, itu kan perfect lah, katanya bisa disebutkan perfect gitu kalau herd immunity-nya di atas 200 gitu. Dan ada rekan-rekan saya yang sudah vaksin tapi herd immunity-nya tetap 20 atau 30 gitu Dok. Itu gimana Dok? Baik. Dok. Saya coba jawab ya. Jadi begini, pertama saya akan luruskan istilah dari herd immunity. Herd immunity itu adalah tujuan dari vaksinasi di mana terjadi imunitas kelompok, di mana kalau misalkan 70% populasi punya imunitas, maka kemungkinan virus ini tidak menyebar lagi. Sementara itu, yang dimaksud dengan tadi pertanyaan terakhir adalah yang disebut sebagai respon imun terhadap vaksin. Betul ya? Jadi gini, tujuan dilakukan vaksinasi adalah supaya tubuh kita mengenal virus COVID-19. Vaksin ini kan ada virus yang mati atau bagian dari virus. Ketika tubuh kita mengenal, ada yang disebut sebagai sel-sel memori. Jadi dalam tubuh kita itu, uniknya tubuh kita itu adalah kalau ada virus atau ada kuman yang masuk ke dalam tubuh, maka ada yang bertugas untuk sebagai pengingat gitu. Ngerti nggak? Jadi makanya kan kalau orang kena cacar, kenapa kok cuma sekali seumur hidup? Karena ada sel pengingat gitu. Kenapa kok orang kena demam berdarah rata-rata sekali seumur hidup? Karena ada sel pengingat gitu. Paham ya? Itu tujuannya adalah itu. Nah, setiap orang responnya akan berbeda-beda. Levelnya akan berbeda-beda. Nah, salah satu yang dilakukan pemeriksaan itu kan kita periksa IgM yang terbentuk. IgM yang terbentuk ya. IgM yang terbentuk itu menggambarkan seberapa banyak produksi dari sel memori. IgM itu antibodi memori terhadap kemungkinan infeksi virus. Tapi kita tidak melihat berapa banyak
sel memori yang terbentuk dalam tubuh kita, dan kita juga tidak menilai seberapa reaktif sel memori yang ada. Itu. Paham ya? Ngerti kan? Maksudnya gini. Iya, Dok. Jadi situasinya nggak bisa disamakan gitu. Maksudnya gini, ada orang yang habis divaksin, kemudian dia cek antibodinya, ya kan? Ada yang cuma 20, ada yang 200, ada yang 300 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah dia disuntik, apakah semua orang dapat perlakuan yang sama? Artinya dia hidup di lingkungan yang sama, dia tidak pernah terpapar oleh virus COVID-19. Bisa jadi yang imunitasnya tinggi itu baik mungkin tubuhnya memang lagi bagus responnya, atau jangan-jangan dia memang pernah terpapar sehingga ketika dilakukan pemeriksaan bersamaan antibodinya responnya bagus. Responnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi kadar IgM itu tidak menggambarkan sepenuhnya potensi seseorang akan sakit berat atau tidak saat nanti terpapar oleh virus. Dan satu lagi, nah, ini apapun tentang vaksin ya, vaksin apapun. Vaksin ini tidak mencegah infeksi. Paham ya? Vaksin tidak mencegah infeksi. Karena kalau kita bicara istilah infeksi, infeksi itu artinya virus masuk ke dalam tubuh kita. Vaksin ini tujuannya adalah membentuk imunitas sehingga apabila kita terinfeksi, si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kalau tubuh kita punya modal, maka akan terjadi perlawanan. Nah, hasil dari perlawanan tersebut dua. Satu, kalau kita bergejala, gejalanya diharapkan lebih ringan. Yang kedua adalah tidak bergejala, karena memang sebelum timbul gejala sudah ditekan tuh virus. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada laporan, lah itu orang udah divaksin tetap aja sakit. Ya tadi saya bilang, bahwa yang namanya respon tubuh akan berbeda. Pertama ketika divaksin, yang kedua adalah tadi yang namanya tujuan vaksin tadi adalah usaha untuk membentuk imunitas sel-sel memori sehingga apabila kita kena harapannya tidak bergejala berat, atau kalau imunitasnya hasilnya bagus jangan sampai timbul gejala gitu, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya, Dok. Ya, sebenarnya ada lagi, cuma kesempatan yang buat yang lain aja dulu gitu, Dok. Baik. Terima kasih banyak Pak Muhammadnya, sudah cukup jelas ya Pak ya. Ya. Ada beberapa sama-sama, pertanyaan. Sama-sama Pak Muhammad. Ada beberapa pertanyaan Dok yang sepertinya juga sudah terjawab dari Pak Agus Wondo. Apa itu imunoterapi? Tadi sudah dijelaskan oleh dokter di tengah-tengah. Kemudian dari Kang Zidan Alfa, menurut rumor, apa benar jika mempunyai penyakit bawaan akan lebih besar resiko meninggal ketika terkena virus corona? Itu juga sudah dokter jawab. Orang-orang komorbid itu resikonya lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang sehat. Diabetes, kemudian punya asma, dan penyakit-penyakit bawaan lainnya itu lebih kurang demikian ya dok ya? Betul. Terus juga dari Pak Guandarsono, teman 2 kali divaksin kok bisa COVID, kok bisa gitu kan. Tadi juga sudah dokter jawab bahwa itu ada kemungkinan karena vaksin itu tidak mencegah virus itu masuk ya dok. Karena kalau dosen saya bilang seperti dok, ketika kita hidup di masa pandemik, maka kita ada kemungkinan kena berkali-kali sama virusnya. Cuma yang menjadi fokus adalah kuatkah kita, mampukah kita untuk melawan si virus itu sendiri. Terus terang dok, saya ini waktu itu infeksi pertama kali September. Ya. Terus saya juga pernah beberapa bulan berikutnya itu mengalami muntah-muntah, terus mengalami anosmia. Saya curiga, wah ini saya akan COVID. Tapi saat itu karena satu dan lain hal, saya memilih untuk isoman, saya memilih untuk di rumah dengan menjaga prokes. Alhamdulillah, akhirnya sembuh dengan makan cukup. Saya waktu itu beli vitamin untuk nafsu makan dok. Jadi supaya saya makan itu makin banyak, harapannya imun tubuhnya itu makin lebih baik. Dan alhamdulillah memang tidak berat gejalanya, masih bisa aktivitas normal. Jadi begitu Bapak Ibu, meskipun sudah divaksin itu tidak ada kemungkinan kita tidak terkena COVID-nya. Karena banyak juga dari kerabat saya juga yang demikian, sudah divaksin 2 kali dosis full tapi masih kena juga. Cuma tujuan dari vaksin tadi kita itu untuk mencapai herd immunity, dan kita juga harapannya dengan sudah divaksin lebih kenal. Jadi kalau kita perang itu musuhnya itu pakai senapan, maka kita udah siap pakai
perisai, kita tidak pakai bambu runcing. Ketika musuhnya itu pakai tank, maka tubuh itu harus menyiapkan benteng untuk serangan berikutnya gitu kan. Jadi bukan berarti kita tidak bisa terpapar lagi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Aldi Rahman juga sepertinya sudah terjawab. Apakah benar orang yang sudah pernah terpapar kemudian divaksin maka virus akan meningkat dan mengakibatkan lebih fatal efeknya? Tentunya tidak ya Pak ya. Justru malah antibodinya ini bisa semakin banyak dan ketika terkena lagi paparan berikutnya itu tubuh insya Allah akan lebih siap. Begitu ya dok ya? Ya, sama mungkin perlu digarisbawahi bahwa yang dimasukkan ke tubuh kita ketika divaksin itu adalah vaksin mati atau bagian dari virus mati atau virus bagian mati ya, dari dok, ya? Betul, virusnya gitu. Bukan virus betul, yang betul, bisa menyebabkan sakit. Betul, dok. Selanjutnya ini ada dari Pak Asep Sofwan, dok. Mohon tipsnya dok untuk meningkatkan tubuh. Pak Asep masih bergabung bersama kami. Pak Asep Sofwan, Assalamualaikum. Masih Pak. Ya. Assalamualaikum. Ini Pak Asep. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Dipersilakan Pak. Iya, terima kasih. Ini Pak, kebetulan saya salah satu nakes di Puskesmas di Jawa Barat. Iya. Selama bulan ini hampir sekitar setengah teman saya di lapangan terpapar. Nah, kalau dilihat dari rutinitas kami, kalau di layanan sebetulnya standar kami pakai N95 untuk masker dan goggle. Tapi kalau baju pakai gaun, dok. Cuman yang belum saya pahami ini karena emang saya nggak begitu banyak meneliti. Apakah mungkin dok dari standar kami menggunakan N95 atau emang apakah jenis virus ini emang betul-betul bisa menembus gitu dok untuk karena standar kami di sini gaun level 2 pakai gaun, cuman karena kita maskernya N95 sama goggle. Mungkin yang akan saya tanyakan dok, dalam rentang sebulan ini hampir 2-3 teman-teman kami terpapar gitu tuh. Apakah mungkin emang dari pola kami di pasti Ankes atau emang mungkin kita di luar, karena kan kalau di luar kami nggak pakai N95 dok, kita pakainya masker medis gitu, masker bedah biasa. Ya. Mungkin yang akan saya tanyakan apakah standar selain standar masker ini apakah kita masih pas gitu masker medis dengan situasi varian Delta yang sekarang ini. Itu yang pertama dok. Yang kedua, jujur saja yang namanya stres dan ketegangan meskipun kami nakes emang stres kami tinggi. Barangkali mungkin ada trik atau masukan untuk meningkatkan imun dok. Karena yang namanya imun itu kadang masukkan darah sana sini, minum ini, minum itu, minum ini. Kadang-kadang kan kita karena terlalu banyak masukan jadi bingung dok. Itu aja mungkin dok. Barangkali kami mohon saran gitu. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Berarti ini langsung saya jawab ya. Iya dok. Ini masalahnya kalau saya jawab ke nakes tuh beda dengan awam. Ya, karena satu ya berarti ini kan berarti lebih ke sharing ya Kang. Jadi jadi kalau saya sih gini. Jadi kenapa kok nakes banyak yang kena ya? Terus terang kita kadang-kadang justru malah kadang-kadang kurang paham gitu. Jadi gini, saya kasih tahu gini aja. Saya kasih tahu apa yang terjadi sekitar sebulan yang lalu lah gitu di RSCM. Iya dok. Di RSCM itu terjadi maaf saya ini dulu di ruang tamu terjadi satu lonjakan kasus sebulan yang lalu di mana di gedung perawatan sama di Poli ada kasus yang sangat terjadi banyak kasus di mana perawat sama nakes banyak yang terpapar gitu ya. Nah, kemudian dilakukan swab. Swabnya bukan di manusia, tapi swabnya di gagang pintu. Iya. Ternyata memang semua gagang pintu itu mengandung COVID-19, SARS-CoV-2. Nah, itu yang seringkali kita ini kecolongan itu biasanya di situ. Ya yang jelas yang namanya rumah sakit ya kan, kita merawat pasien COVID gitu kan. Kita juga kadang kita abai bukan abai lengah gitu ya.
mungkin megang ini nggak cuci tangan, kemudian kita megang gagang pintu, orang megang gagang pintu ya udah akhirnya kena. Itu mungkin yang salah satu yang mungkin banyak terjadi mengapa tenaga kesehatan banyak yang bertumbangan lah gitu. Kan kemarin dikatakan bahwa dalam waktu 1 minggu 128 ya dokter yang meninggal ya. Itu baru dokter aja. Gitu. Kemudian tentang tips menjaga imunitas ya. Iya, Dok. Kalau saya yang paling penting adalah Kang istirahat. Iya, siap, Dok. Itu yang paling penting sih gitu. Yang penting istirahat. Kenapa rata-rata tenaga kesehatan itu ambruk karena nggak istirahat. Dimana tuntutan kerja kita semakin besar, sementara banyak teman-teman kita yang isoman gitu. Nah, di saat itu otomatis ya ketika kita tidak istirahat ya KO gitu daya tahan tubuh. Nah, itu mungkin kalau misalkan vitamin dan segala macam, saya rasa kita sudah sama-sama paham. Yang paling penting sih istirahat sih. Kalau tips ya, kalau dari saya itu, saya biasanya gini kalau kalau saya pribadi itu alarm buat tubuh saya. Kalau saya udah ini kayak ini saya udah lowbat. Itu alhamdulillah tubuh saya memberitahu dengan pilek. Wah, ini udah timbul pilek. Udah berarti udah tidur selama 12 jam tidur. Nah, biasanya alhamdulillah ini itu seperti itu. Jadi istirahat yang cukup, Kang. Gitu. Iya, siap. Mungkin itu yang bisa saya share. Ya, boleh. Dok. Boleh satu lagi, Dok. Mungkin Dok, terus terang saya kan ngebuat keluarga besar atau buat teman-teman yang mungkin bukan non medis. Kan kalau di sarana Yankes kan kita tetap udah ready, Dok ya. Cuman kalau dengan situasi kayak gini kita terpaksa harus keluar, misalkan berarti standar kita untuk menggunakan masker berarti masih tetap harus double, Dok ya? Ya, atau kalau saya sih saran double. Saya saran double. Dok, ya? Oh, iya. Double masker. Iya. Itu. Oke. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan cepat berlalu, Dok. Amin. Ya udah capek ya, Kang ya. Ya, ini. Ya, oke. Ya. Terima kasih, Kang Asep. Ya. Terima kasih, Kang Asep, atas antusiasnya. Hatur nuhun. Dokter boleh bertanya? Sebentar Pak, kita moderatornya dulu. Kita cek dulu yang di chat ya Pak ya. Bapak boleh menuliskan pertanyaannya di chat Pak. Ya, sebentar ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih kalau boleh. Ya, sebentar ya Pak ya. Kita utamakan dulu yang di chat ya Pak ya. Mungkin satu lagi yang di chat nanti setelah itu ke Bapak ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik Dok. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Masya Allah ini banyak sekali Dok pertanyaan Dok. Ya, dari Pak Dadeno Firzal sepertinya sudah terjawab semua ya Pak ya pertanyaannya Pak ya. Untuk diri sendiri harus seperti apa, istirahat yang cukup, ya kan, tingkatkan prokes dengan masker double. Terus untuk keluarga, tetangga, teman yang positif, sedang dan berat ini Dok, kira-kira apa yang harus dilakukan Dok? Pak Dadeno Firzal masih bergabung bersama kami. Ingin ditanyakan langsung pertanyaannya, dipersilakan. Halo Pak Dade. Ya, baik. Ya, dipersilakan Pak. Baik Pak Dokter Sidik. Dokter Sidik. Itu kebetulan ini Pak Dade ini bapak saya, Pak Mas Abid. Oh, Masya Allah. Ya, apa-apa lah. Oh iya Pak. Jadi ya tadi kan udah ada kita dengar bersama ya. Banyak orang yang positif COVID, bahkan di mana-mana berita meninggal disiarkan di masjid-masjid. Ya Allah, tiap hari itu ada 2, 3, 4 orang yang diumumkan di masjid-masjid itu. Ya itu kan setidaknya ada menimbulkan kekhawatiran bagi kita yang masih sehat ini terutama ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu yang tadi kalau untuk diri sendiri itu kan apa yang harus dilakukan pertama untuk diri sendiri, mungkin vaksinasi ya jelas, menjaga prokes ya, dan meningkatkan imun, tambah juga iman ya. Nah itu jelas untuk diri sendiri. Nah yang kedua ini kalau untuk ada keluarga atau tetangga atau teman yang positif dalam kondisi sedang dan berat, kalau isomannya dalam kondisi ringan sih mungkin cuma istilahnya menjaga
imun supaya tetap. Tapi kalau dalam keadaan sedang dan berat, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kira-kira, Dok? Baik, baik. Ya, langsung dijawab ya Kang Abid. Mangga Dok, dipersilakan. Ya, baik. Abah, jadi ya ini mungkin pertanyaannya lebih ke pertanyaan trigger buat saya untuk menjelaskan hal ini gitu ya. Jadi terutama pertanyaan kedua. Nah, jadi tadi pertanyaan pertama adalah mengenai apa yang harus kita lakukan untuk menjaga supaya kita tidak kena. Satu, jadi yang jelas adalah kita sebenarnya tidak boleh takut terhadap COVID kan. Kenapa? Karena rasa takut sendiri itu menyebabkan imunitas kita turun. Betul? Nah, jadi caranya gini. Kalau saya ya sarannya adalah jadi Halo gini. Dok. Ya, kalau yang namanya halo, apa suara saya terdengar? Dengar ya? Ya, dengar. Ya, oke. Jadi caranya adalah yang terpenting adalah gini. Kalau kita bicara COVID-19, kita nggak boleh takut, tapi kita harus beda antara saya kebetulan beberapa kali diskusi dengan imam gitu. Jadi antara takut dengan apa ya? Ada takut yang benar sama takut yang salah. Saya tidak ingat Khawatir mungkin. Kalau ininya. khawatir kan takut juga. Bukan, kan gini, antara takut mati sama takut tidak menjalankan apa tidak takut menyakiti orang lain, itu kan beda ya, gitu. Nah, jadi yang nggak boleh itu adalah kita takut terhadap virus, kita takut sakit, tidak perlu takut. Jadi yang perlu kita lakukan adalah semua saran yang sudah dilakukan, yaitu menjaga protokol kesehatan, istirahat yang cukup, kemudian eh, apa kemudian makan makanan yang bergizi, vitamin dan segala macam kita usahakan. Nah, Vaksinasi. vaksinasi salah satunya. Nah, begitu kita terkena ya atau kita sampai meninggal gitu kan. Nah, saya pernah membaca ada yang disebut sebagai syahid. Orang syahid karena sakit gitu kan. Saya sempat nanya bahwa yang namanya syahid itu orang sakit itu bisa syahid. Nah, kalau yang saya tahu mungkin nanti ada yang lebih paham ya tentang hal ini. Ada syahid itu ada dua, ada syahid dunia sama satu lagi syahid akhirat gitu ya. Kalau orang yang sakit ini masuknya syahid akhirat gitu. Nah, kalau saya baca dari tulisan di webnya MUI, orang COVID ini bisa jatuh ke syahid akhirat. Ada syaratnya. Syaratnya dia berusaha maksimal agar dia tidak sakit itu. Ya, artinya jaga protokol kesehatan, jaga imunitas dan segala macam itu dia lakukan gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang abai terhadap protokol dan segala macam, kemudian dia sakit dan meninggal, wallahu a'lam. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu bukan karena takut sakit, takut apa, tapi takut karena kita takutnya menyakiti orang lain gitu. Maka oleh karena itu kita akan patuh terhadap protokol kesehatan. Itu yang gitu, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan ada saudara kita yang eh, sedang isolasi mandiri dalam kondisi sedang berat. Nah, ini mungkin pertanyaan ini berhubungan dengan apa yang terjadi. Ya, kami sendiri 2 minggu yang lalu keluarga kami sekitar 7 orang lebih terkena COVID positif lah gitu. Bahkan mungkin lebih, ada sekitar 10 orang lah gitu. Dan 2 diantaranya gejalanya berat. Gitu. Satu alhamdulillah dapat rumah sakit, walaupun bertahan 6 hari di UGD. Satu lagi kebetulan ini istri dari adik saya yang saya tinggal di rumahnya itu tidak dapat UGD. Akhirnya yang terjadi adalah kita perlu sekali untuk dapetin oksigen. Jadi begini, problem COVID ini bukan hanya problem sakit atau tidak sakit. Tadi benar ya waktu di awal kita bilang bahwa problem COVID ini hubungan juga dengan ukhuwah kita. Kenapa? Coba bayangkan ada satu keluarga. Kalau yang namanya COVID ini kan dia nyebarnya gampang banget ya. Satu keluarga, kalau satu orang kena, bisa jadi satu rumah itu kena. Kemudian dia harus isolasi mandiri. Bayangkan, misalkan ini ada satu keluarga kecil, ada ayah, ibu, 2 anak balita.
Ini juga terjadi dengan sepupu saya nih saat ini di Surabaya. Ayah, ibu, dan 2 orang balita. Ayahnya positif, ibunya positif, anak-anak pun bergejala walaupun tidak diperiksa. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya gejalanya ringan ketika mereka isolasi mandiri, maka ada bahan makanan mereka bisa masak sendiri, ya kan? Bisa makan gitu kan. Nah, dan ini penyakit ini rata-rata kan bisa lebih dari 10 hari, tadi kita sudah bicara. Bisa 14 hari gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan salah satu keluarganya atau salah satu anggota keluarga sakitnya berat. Sakitnya berat. Misalkan istrinya sakitnya berat, butuh oksigen. Ya, ketika orang sakit berat itu sama sekali nggak bisa gerak, tidak bisa gerak, lemes sekali. Ya, bayangkan dia suaminya nggak bisa keluar rumah, kemudian anak-anaknya sakit, dia sendiri suami itu sakit, istrinya sakit, tidak bisa masak, kemudian ternyata dia sakitnya memberat, butuh oksigen. Di mana oksigen itu susah sekali dicari. Bayangkan kalau tidak ada yang membantu. Maka kalau misalkan tidak ada yang membantu, potensi itu yang terjadi. Mungkin kita sering sekali mendengar orang sedang isolasi mandiri meninggal. Tidak ketahuan kalau dia isolasi mandiri. Begitu kan sering terjadi. Tidak lapor ke RT RW dia isolasi mandiri, besoknya ketahuan meninggal. Mungkin teman-teman di sini, Iwan-Iwan di sini bisa membayangkan apa yang terjadi di rumah dia. Dia sakit dalam kondisi sesak nafas, mungkin lapar beberapa hari. Itu yang terjadi. Artinya yang bisa kita lakukan adalah satu, ya. Selain itu juga orang yang sedang terkena COVID itu rata-rata stres berat atau mengalami minimalnya insomnia. Mungkin yang pernah terkena COVID tidak bisa tidur dan segala macam. Jadi yang bisa kita lakukan satu adalah kita bantu, ya, bisa secara biasanya yang lebih baik itu adalah makan makanan yang sudah jadi. Kalau berupa bahan makanan belum tentu orang yang ada di rumah itu bisa masak. Gitu. Yang kedua, ya alat kesehatan minimalnya pulse oximeter dan segala macam. Nah, itu supaya bisa dipantau gitu ya. Kalau misalkan dia butuh oksigen, bantu carikan oksigen dan segala macam. Kemudian berikutnya adalah support moral, itu penting banget. Support moral itu penting banget. Ya, artinya ditelepon, disemangati setiap hari, insya Allah sembuh dan segala macam. Itu penting sekali untuk imunitas. Ya. Nah, artinya tadi kita bilang bahwa COVID ini bukan hanya ujian kesehatan, tapi ujian ukhuwah Islamiyah juga buat kita ya, seperti itu. Mungkin itu jawaban yang atau saya juga kemarin kebetulan ketika saya turun ke satu riasah di daerah Pringsewu, di mana kondisinya jauh sekali dari wilayah kesehatan, itu saya melihat dengan mata kepala sendiri itu terjadi seperti itu. Kenapa kok bisa sampai Ikhwan sampai meninggal di lumbung gitu ya. Jadi ada satu rumah di mana terdiri dari 3 orang, bapak ibu. Ternyata ibunya ini punya diabetes, gejalanya berat, tidak bisa gerak sama sekali. Bapaknya lanjut usia. Ketika saya swab ternyata positif juga, walaupun gejalanya ringan. Dengan 1 orang anak perempuan yang memang punya gangguan, saya punya ya gangguan mental gitu. Bayangkan tuh yang terjadi. Kalau seandainya kita tidak lakukan sesuatu, bisa jadi bapak ini sebentar lagi akan jatuh kondisinya. Gimana? Yang memasak siapa? Ibunya, sedangkan dalam kondisi berebah. Gitu. Oleh karena itu sangat penting kepedulian kita terhadap tetangga kita kalau ada yang sedang sakit. Gitu. Saya bilang gini ya, uang tidak ada artinya pada saat kondisi kita isoman, sementara ada orang di rumah kita kondisinya berat. Nggak ada artinya uang, nggak ada artinya bahan makanan di situ. Ya, kalau misalkan yang lebih penting itu adalah kepedulian dari lingkungan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa jawaban yang bisa saya tambahkan di situ. Bisa kalau. Mungkin itu Kang Abid. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya, Dr. Siddiq.
Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Suparmono. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang di grup chat, saya langsung beralih ke Pak Suparmono karena Pak Suparmono ini kondisinya mungkin sangat perlu masukan mengingat dari pertanyaannya sendiri kanan kiri depan belakang ini SARS-CoV begitu ya Pak Suparmono ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Pak Suparmono boleh open mikrofonnya Pak Suparmono untuk sekaligus menyapa langsung Dr. Siddiq. Dipersilakan Pak Suparmono. Mikrofonnya boleh dibuka Pak Suparmono. Dihidupkan terlebih dahulu. Masih di mute mikrofonnya. Boleh mikrofon Pak Suparmono dihidupkan? Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dipersilakan Pak. Masya Allah, ini Bapak ini kuat sekali. Ya, alhamdulillah ini lagi di depan bandara saya. Jadi bukan di rumah saya. Jadi pertanyaan saya, di depan rumah, samping, kanan, kiri, belakang itu sudah positif ya. Dan saya ada di tengah-tengahnya. Jadi kira-kira saya harus bagaimana nih? Apa pindah rumah, apa mengungsi, apa tetap di rumah? Itu aja pertanyaan saya. Pindah rumah, Masya Allah. Baik. Terima kasih banyak Pak Suparmono. Saya langsung ke Dr. Siddiq. Silakan Dok, mohon arahannya Dok, bagaimana ini untuk Pak Suparmono ini karena melihat kondisi rumahnya ini yang bisa dikatakan darurat. Mohon tanggapannya Dok. Terima kasih Dok. Oke, jadi begini, mungkin nanti lebih tepatnya itu berarti lebih ke prinsip isolasi mandiri ya, gitu. Jadi gini, isolasi mandiri itu atau isolasi bagaimana cara kita tidak terkena, prinsipnya adalah bagaimana supaya virus itu tidak terkena ke kita. Jadi jangan terlalu takut sebenarnya sih, Pak Mono. Jadi yang satu jangan terlalu takut. Yang kedua prokesnya harus benar. Sekarang pertanyaan gini kan, apakah bisa seseorang isolasi mandiri kalau dia misalkan ada satu keluarga terdiri dari 5 orang yang kena cuma 1, apakah seluruh rumah itu harus isolasi mandiri? Pertanyaan itu kan, jawabannya tidak. Secara prinsipnya tidak. Ya, asalkan. Nah, tapi ada asalkan. Asalkan 1, jelas bahwa 4 orang yang lain bukan pembawa. Maka biasanya kalau ada 1 orang terkena COVID, kemudian ada 4 yang lain kontak tapi tidak bergejala. Biasanya di swab juga kan. Setelah di swab, kemudian dilakukan negatif misalkan ya. Nah, ketika negatif bukan berarti dia bisa langsung keluar tuh. Tapi ada yang disebut sebagai masa karantina. Ditunggu 5 hari, dia timbul gejala atau tidak. Kalau timbul gejala, swab ulang. Kalau tidak timbul gejala, berarti oke. Karena kan tadi kan, ilmunya tadi sudah saya jelaskan bahwa dia ada masa inkubasi selama 5 hari. Oke. Kemudian artinya kalau misalkan di rumah itu ada 5 orang, 1 orang kena, yang lain berarti lebih ke dilakukan yang namanya karantina, sedangkan 1 orang isolasi mandiri. Bisa nggak dia di rumah itu? Bisa, asalkan ada ruang terpisah. Gitu. Ada ruang terpisah di mana dia tidur di situ, kemudian ketika dia terpaksa harus keluar dari kamar itu, dia harus memakai masker. Kemudian ketika dia berkontak dengan dengan lingkungan, dia usahakan tidak tidak pegang sana sini. Kemudian pakaiannya pun ketika dicuci harus dipisahkan dan segala macam. Intinya sih itu sebenarnya. Artinya apalagi ini lingkungan rumah. Kan nggak mungkin rumah itu nyatu gitu kan. Nah, jaraknya misalkan kan pasti lingkungan rumah kita kan lebih dari 2 meter gitu. Nah, ini juga untuk menjawab mungkin ada beberapa orang yang nanya nih, Dok, itu kalau ada orang yang isolasi mandiri di rumahnya, boleh nggak sih keluar rumah dia gitu kan? Kok itu orang isolasi mandiri keluar rumah jemuran ya gitu ya? Ya boleh, asalkan kita bisa jaga jarak lebih dari 1 meter gitu. Kasihan banget orang COVID nggak boleh keluar rumah gitu kan? Boleh aja gitu ya, nggak boleh itu keluyuran gitu. Kalau keluar rumah kemudian dia berjemur atau keluar rumah dia melakukan aktivitas di lingkungan dia dan dia tidak kontak kurang dari 1 meter dengan orang lain, boleh-boleh saja gitu. Nah, itu yang terjadi di Wisma Atlet.
Mungkin kalau ada yang pernah dirawat di Wisma Atlet kan kayak gitu. Semua orang yang terkena COVID bareng di situ. Mau main bulu tangkis mau olahraga bareng, ngobrol, nggak usah pakai masker, bukan nggak usah pakai masker, mau ngobrol dan segala macam sesama pasien COVID boleh. Kenapa? Yang kita cegah itu bagaimana supaya orang yang menularkan tidak menularkan yang belum pernah tertular, yang tidak sakit gitu. Terus kalau kayak gitu, nah ini juga menjawab, mungkin ada yang penasaran. Lah, ini ada orang yang udah 14 hari. Kemudian ada orang yang 1 hari masuk isolasi. Nanti virusnya tektok dong gitu ya. Tidak seperti itu. Biasanya kalau sudah 14 hari, imunitas kita biasanya itu dalam kondisi sempurna. Sehingga kalau ada virus masuk, insya Allah tidak akan bisa mereplikasi diri. Oleh karena itu, nggak perlu dipisahkan antara yang isolasi 14 hari sama yang baru isolasi 1 hari. Gitu. Jadi makanya kalau ada yang nanya, kalau kita mau nolongin orang kena COVID, ya kan? Siapa sih orang yang paling bisa nolongin? Jawabannya adalah orang yang baru sembuh. Orang yang baru sembuh. Baru sembuh dari COVID. Kenapa? Daya tahan tubuhnya paling oke. Itu kalau mau nolongin itu paling oke gitu sebenarnya. Ya, tapi dia nggak kena prolong COVID. Kalau kena prolong COVID ya tetap aja badannya pasti masih lemas gitu. Jadi itu mungkin ya, Mono jawabannya. Jadi nggak perlu pindah atau bikin rumah baru gitu ya. Ini jangan-jangan karena itu jadi mau pergi ke Medan ya? Nggak jadi, nggak boleh, nggak jadi. Baik. Kasih Russo sama keluarga besar di sana jangan berangkat ya. Alhamdulillah, gitu, alhamdulillah. Siap. Terima kasih dokter. Ya baik. Terima kasih Pak atas antusiasnya. Amin. Baik Ibu sekalian, saya khususnya selaku moderator dan kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan banyak pertanyaan yang penasaran seputar vaksin. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan LCDU ini dapat melaksanakan sesi talk show berikutnya yang fokusnya untuk membahas tentang vaksin. Karena saya lihat di sini antusias dari Bapak Ibu sekalian banyak sekali yang ingin bertanya tentang vaksin, apakah vaksin itu efektif atau tidak, bagaimana cara memilih vaksin dan lain sebagainya. Saya Muhammad Abidin, mohon maaf yang sebesar-besarnya pertanyaan Bapak Ibu belum bisa dijawab di sesi ini. Mungkin bisa ditanyakan di sesi berikutnya atau di dokter-dokter lain yang bisa diakses oleh Bapak Ibu. Baik dok, terakhir dok, sekalian closing statement, ada nggak dok lembaga khusus atau dokter bisa mengarahkan kira-kira kalau kami ingin bertanya seputar COVID, itu bertanya ke siapa? Setelah itu dokter langsung buat closing statement, kita tutup sesi untuk dialog pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dok. Ya baik. Ini saya penasaran dengan satu pertanyaan terakhir nih dari Mariam. Boleh saya jawab nggak? Ya, izin ya. Gitu. Ya ini penting. Ini saya kenal sama beliau juga, Mariam. Ya saya coba jawab ya Mariam. Jadi ini mungkin pertanyaannya lebih ke trigger ke kami, ke saya supaya bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain karena beliau Mariam beberapa ya mungkin seminggu yang lalu ya itu kami bekerja sama ya tadi yang saya ceritakan mengevakuasi satu ahwat dari Depok yang kondisinya saturasinya turun. Kemudian ya alhamdulillah qadarullah dapat setelah berkeliling ke 6 rumah sakit. Gitu. Nah, jadi kapan kita perlu evakuasi ke rumah sakit? Sebenarnya kan tadi saya bilang bahwa yang namanya COVID itu sebagian besar gejala ringan. Ketika gejala ringan, maka isolasi mandiri saja. Tidak perlu ke rumah sakit. Kapan kita perlu evakuasi adalah kalau seandainya timbul ke arah gejala berat. Nah, 2 sebenarnya kalau misalkan yang perlu kita tahu adalah sesak nafas. Yang utamanya ya, sesak nafas. Nah, sesak nafas itu gampangnya adalah dihitung dengan kita lihat berapa kali nafasnya per menit. Nah, itu biasanya disebut gejala berat apabila sesak nafasnya itu sampai lebih dari 30 kali per menit. Yang kedua adalah saturasi oksigen. Alatnya pulse oximetry itu sekitar
kalau misalkan saturasinya turun di bawah 93 sebenarnya. Gitu, di bawah 93. Apalagi kalau misalkan sampai saturasinya di bawah 80, artinya dia butuh pertolongan oksigen gitu. Itu ya. Itu mungkin secara sederhananya itu. Kemudian tadi sesuai dengan yang Kang Abid katakan, apa message yang perlu ya saya sampaikan. Jadi gini, ya COVID-19 ini adalah penyakit yang dia penyebabnya adalah virus. Virus ini dilawan paling efektif adalah dengan imunitas kita. Ya, jadi imunitas tubuh kita harus dinaikkan dengan cara istirahat yang cukup, kemudian buah-buahan yang cukup, kemudian makanan yang cukup, air yang cukup, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sakit, maka satu, jangan takut untuk di swab. Ya, karena yang terjadi di masyarakat banyak yang masih takut di swab. Kenapa? Takut di COVID-kan katanya. Kemudian nanti kalau di swab ketahuan positif malah down. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bergejala COVID, maka kita harus dengan senang hati kita lakukan swab. Tujuannya apa? Satu, supaya kita menjaga diri kita. Waduh, saya ini kena COVID. Gimana caranya supaya imunitas kita tingkatkan, gitu ya kan? Nah, atau nanti ketika dia timbul gejala berat, kita tahu harus kemana, gitu. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah untuk maaf, mungkin ada yang ini di mute dulu ya. Nah, ya tujuannya yang kedua adalah ya tujuannya adalah untuk menjaga supaya orang lain tidak terkena, gitu. Itu yang terpenting. Karena memang problem di kita saat ini salah satunya tadi masih banyak orang yang enggan untuk didiagnosis COVID-19. Kemudian mungkin pesan yang terakhir tadi yang ditanyakan Kang Abid, bisa kontak kemana kalau misalkan mau bertanya tentang COVID. Begitu ya Kang Abid ya? Kang Abid? Betul ya? Betul, Dok. Nah, ya Betul. jadi begini. Kalau di internal jamaah sendiri, ya di jamaah muslimin kita ada yang namanya Al-Fatah Medical Team. Jadi itu teman-teman tenaga kesehatan terhimpun di situ. Kemudian di setiap kita juga ada namanya 3C, ya COVID-19 Crisis Center. Nah itu dibentuk di pusat, dibawahi langsung oleh Ukhuwah Pusat. Dan kita sudah membuat grup WA di semua wilayah yang ada di jamaah muslimin untuk mendata iwan-iwan yang sakit, gitu. Dan grup WA itu sebenarnya diperuntukkan untuk iwan-iwan yang memang terkonfirmasi positif sehingga nanti bisa terpantau. Jadi gimana caranya bisa bergabung ke grup WA itu? Bisa hubungi ke naib atau rois setempat atau ukhuwah setempat, gitu. Seperti itu. Nah, nanti dari situ bisa bertanya secara langsung ke kami atau melalui grup itu. Seperti itu, ya. Kalau misalkan yang lain kan memang banyak ya disediakan oleh pemerintah ya. Misalkan sekarang kan telemedicine gratis tuh untuk bertanya tentang COVID-19 ya. Itu bisa melalui telemedicine. Tapi secara internal sendiri kami dari tim 3C menyediakan itu tadi. Bahwa kita punya grup dan juga insya Allah kami sendiri di Al-Fatah Medical Team itu siap untuk kalau misalkan ada iwan-iwan yang bertanya. Kalau misalkan kami bisa menjawab, insya Allah kami jawab. Mungkin itu semuanya saya kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada sesuatu yang kurang dan memang kalau kita bicara COVID-19 dari A sampai Z nggak cukup waktu sejam 2 jam ya gitu. Banyak sekali yang harus didiskusikan. Mungkin kalau vaksin sendiri bisa 1 hari nggak selesai-selesai ya tentang vaksin.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dari iwan-iwan sekalian. Yang jelas yang namanya pengetahuan itu tidak ada kebenaran yang mutlak dalam ilmu pengetahuan. Yang kebenaran mutlak itu kan Al-Quran dan dari Allah saja ya. Gitu. Kalau di dalam ilmu pengetahuan tidak ada kebenaran yang mutlak. Belum tentu apa yang saya sampaikan saat ini adalah kebenaran gitu. Nah, bisa jadi ke depannya juga ada ilmu yang lebih baru ternyata terbantahkan gitu ya. Tapi sejauh ini yang bisa kami sampaikan apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, itu datangnya dari kami. Apabila ada sesuatu yang benar semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan jaza atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dan mengikuti acara ini dengan tertib. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum sesi ini ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ishfa' lana ya rabbana. Wa anta syafi' la shifaan illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhannya manusia, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah. Sungguhnya Engkau yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak dapat meninggalkan suatu penyakit apapun. Ya Allah, angkatlah wabah corona dari bumi Indonesia ya Allah. Ya Allah, kuat dan sehatkanlah para nakes kami ya Allah. Ya Allah, jaga keluarga besar LCDU ya Allah. Jaga keluarga-keluarga besar kami ya Allah. Sehatkanlah yang sakit ya Allah. Sabar dan tabahkanlah yang ditinggalkan ya Allah. Berikanlah kubur yang lapang bagi yang meninggalkan ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah corona beserta dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beruntung ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari wabah corona ini ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, yang Kau himpun bersama orang-orang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hadirin sekalian, saya Muhammad Abidin selaku moderator mohon undur diri pada sesi kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada akhina Muhammad Abidin dan Pak Dr. Muhammad Siddiq. Sebuah presentasi, sebuah materi yang luar biasa ya, yang menggugah kembali kesadaran kita, yang menggugah kembali istilahnya pemahaman kita terhadap masalah COVID-19. Mudah-mudahan modal dari sini kita lebih bisa mempunyai concern lebih lagi kepada masalah COVID-19, terutama apa yang sudah disampaikan Dr. Siddiq di masa sekarang ini. Ujiannya itu tidak hanya ujian dari sakitnya saja, tapi ujian dari ukhuwah kita, kepedulian kita. Mari kita tinggalkan kembali agar pandemi ini bisa segera berakhir. Dan melihat banyak chat yang masuk, insya Allah kami sudah bicara dengan tim, insya Allah untuk kedepannya ini bukan menjadi talkshow yang terakhir, insya Allah kita akan mengadakan talkshow yang serupa dengan tema yang berkaitan. Mohon doanya, mudah-mudahan LCD diberikan kekuatan oleh Allah dan bisa menyegerakan hal seperti yang kita lakukan sekarang ini. Amin rabbal alamin. Saya lagi jazakumullah khairan katsira kepada Akhina Zidan, Akhina Muhammad Siddiq, Bapak Dr. Siddiq dan beserta seluruh peserta yang hadir. Ya, ini dilema memang kalau di rumah gitu sambil online gitu, subhanallah, masyaallah. Banyak dramanya. Ya, para ikhwan dan akhwat, para hamba Allah, kami meminta mohon kepada para ikhwan untuk kita bisa menyajikan
acara yang lebih baik lagi, kami mohon bantuan feedbacknya. Ya, feedbacknya. Caranya seperti apa? Silakan langsung mengisi saja link yang sudah saya berikan di Zoom chat. Kami berikan waktu 2 menit ya untuk mengisi link yang sudah diberikan di Zoom chat. Saya kirim ulang lagi ya, karena khawatir tertimbun. Ini buat evaluasi kita semua yang ada di LCDU. Kang, saya boleh izin dulu ya, Kang? Ada satu Iwan yang minta dilihat kondisinya. Jazakallahu khairan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka silakan Pak Iwan warahmatullah untuk mengisi link yang sudah di-share. Oke, baik. Karena sudah sebagian mengisi feedback, kita tutup saja dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai MC mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya jazakumullahu khairan katsira, dan mohon maaf jika kami ada kesalahan, dan kepada Allah kami akan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekali lagi hanya ingin menginformasikan bahwasanya acara ini diselenggarakan oleh LCDU. Bagi para hamba Allah yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang LCDU, kebetulan kita juga lagi open registration. Saya kirim nomor kontak saya di Zoom chat. Lalu acara ini juga disponsori dan didukung oleh Sony Sugima College beserta Alpha Centauri. Itu saja dari kami. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Amin. Lihat. Ini kan gini, terus Saya izin mengakhiri ya Zoom meeting ini. Sekali lagi, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.